Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Kalau Anda masih ingat beberapa tahun yang lalu di acara KKND saya mengundang seorang perempuan namanya Kiyati yang ketika masih kecil umur beberapa tahun diangkat anak oleh seorang dosen di perguruan tinggi di Salatiga. Nah, dosen ini asalnya dari Jerman dan dia membawa Kiyati yang masih usia beberapa tahun ini ke Jerman. Ketika dewasa, Kiyati menyadari bahwa dia berbeda dengan anak-anak orang tuanya yang lain, yang bule. Sehingga dia mempertanyakan dan akhirnya orang tuanya mengatakan bahwa dia memang anak angkat, diambil ketika masih kecil dari Indonesia atau tepatnya Salatiga. Singkat kata, di panggung inilah kami mempertemukan Kiyati dengan ibu kandungnya dari keluarga yang sangat miskin, sementara Kiyati di Jerman hidup dengan segala kecukupannya. Dramanya adalah pertemuan ibu dan anak terjadi setelah sekian lama waktu mereka saling berpisah. Nah, hari ini saya akan mengundang orang-orang yang juga terpisahkan oleh karena satu situasi dari keluarganya, dari saudaranya, dari ibunya, dari anaknya, tapi mereka akhirnya bertemu. Untuk itu saya panggil dulu Trena, Mariati, dan Reinhard. Trena, ya silakan Bu Mariati dan Reinhard ya. Sekilas saya ceritakan sedikit, Trena berpisah dari saudara kembarnya selama 24 tahun. Tidak pernah bertemu. Nah, kemudian Bu Mariati terpisah dari anaknya ketika umur 4 tahun, diculik oleh mantan suami, dan kemudian 16 tahun tidak bertemu dengan ananda tercinta. Dan Reinhard ini juga pasca kerusuhan di Maluku Utara, kemudian terpisahkan dari bapak dan ibunya karena dibawa ke Manado. Jadi itulah cerita yang akan saya sampaikan kepada Anda semua. Baik, terima kasih. Bu Mariati boleh kembali, Reinhard boleh kembali. Trena, silakan duduk. Jadi Trena lahir kembar. Iya. Lahir di mana? Lahir di Ambon. Tapi aslinya dari mana? Dari Tasikmalaya, orang tua. Orang tua dari Tasik. Kok bisa ada di Ambon? Dulu orang tua transmigrasi dari Tasikmalaya ke Ambon. Oke, total berapa bersaudara? 9 bersaudara. Yang kembar berapa? Yang kembar ada 1, saya sama. Trena dan adiknya, Treni. Iya. Ya. Oke, sama-sama lahir di Ambon dong ya? Iya. Wong lahirnya bareng, namanya kembar. Ya. Kenapa terpisah waktu itu? Menurut cerita orang tua dulu, saya dan adik saya itu sering sakit-sakitan. Dan katanya, kata orang pintar zaman dulu itu harus salah satu itu dipisahkan. Dan kebetulan almarhum mama saya juga dulu lagi sakit. Oke. Jadi mamah itu sakit dan anak bapak yang kembar juga sakit. Oke, jadi ini untuk mengatasi, ini kepercayaan ya, Iya. bahwa kalau dipisahkan akan sembuh, tapi di lain sisi mama yang sedang sakit juga berat untuk Iya. mengasuh 2 anak kembar ini sekaligus ya. Iya. Oke, jadi akhirnya dipisahkan. Iya. Jadi Trena dikasih ke siapa, Treni dikasih ke siapa? Jadi waktu dulu saya diasuh oleh Bapak Ustadz Ibrahim, beliau berasal dari Garut, dan adik saya diasuh oleh Ibu Rini dan Bapak Misranto, beliau berasal dari Blitar, Jawa Timur. Oh, orang yang berbeda suku ini Iya. ya, berbeda tempat tinggal Iya. juga ya. Itu umur berapa ya dipisahkan atau terpisah? Kalau saya menurut orang tua usia sekitar 2 bulan. Oke. Tapi kalau bapak saya ketemu sama adik saya terakhir di saat usia 2 tahun. Oke.
Nah, orang yang atau keluarga yang dititipin ini apakah kerabat? Kalau yang Jawa Barat itu kerabat atau bukan itu? Ustadz Sesama Ibrahim. transmigrasi di Kota Ambon Oh, dulu. berasal dari Jawa Barat. Iya. Jadi umur 24 tahun baru bertemu. Iya. Oke. Nah, tentu banyak di antara kita yang bertanya-tanya bagaimana cerita mereka waktu terpisahkan, ya. Lalu bagaimana kok bisa sampai bertemu. Tapi sebelum kita lanjutkan, mari kita simak dulu tayangan berikut ini. Rasa bahagia dan haru meliputi kisah pertemuan dua saudari kembar, Trena Mustika dan Treni Fitriana, si kembar yang terpisah 25 tahun, akhirnya dipertemukan. Mereka berpisah ketika usianya masih 2 bulan. Trena dibawa orang tua asuh ke Jawa Barat, sedangkan Treni dibawa orang tua asuh ke Jawa Timur. Setelah melewati proses yang panjang, akhirnya pada Oktober 2020, mereka pertama kali bertemu. Treni dari Blitar mengunjungi Trena ke Tasikmalaya, sekaligus untuk bertemu orang tua kandung dan saudara lainnya. Saudara kembar ini lahir saat terjadi konflik Ambon dan orang tua mereka percaya jika anak kembar tidak dipisahkan akan menimbulkan malapetaka. Akhirnya pada tahun 2019 melalui media sosial, Trena dan Treni pun baru menyadari jika mereka saudara kembar. Sekarang Trena dan Treni sudah menikah dan tinggal bersama keluarganya masing-masing. Kisah dua saudara kembar ini membuktikan tidak ada yang mustahil jika sudah rencana Tuhan, semua bisa terjadi. Baik, sebelum kita lanjutkan, idealnya kita undang Treni ya. Baik, mari kita berikan aplaus untuk Treni. Treni, terima kasih sudah hadir, silakan duduk. Jadi kalian berdua sekarang sudah jadi ibu. Sudah. Anak masing-masing berapa? 2. Jadi Trena ke Ustadz Ibrahim tadi, Iya. terus nggak lama katanya ya? Nggak lama ya. Nah, terus kemudian dibawa pulang ke Jawa Barat. Iya. Kemana? Ke Tasikmalaya. Artinya dari kecil kamu hidup dengan orang tua kandung. Orang tua cerita nggak bahwa kamu punya saudara kembar? Bercerita. Pada usia berapa kamu tahu kamu punya saudara kembar? Sekitar usia 5 tahun saya baru tahu kalau saya itu kembar. Oke, ini menarik ya. Artinya kamu udah tahu dari kecil. Iya. Treni, kamu ikut Bu Rini sama Pak Misranto. dibawa ke Blitar. Iya. Jadi transmigran ini di Ambon tapi pulang kembali ke kampung halaman. Iya betul. Kamu dibawa, Iya. nggak dikembalikan ke orang tua waktu itu? Tidak. Oke. Kamu tahu nggak bahwa kamu kembar? Sama sekali tidak. Tahunya kapan? Waktu 2019 kemarin ada salah satu orang yang bilang katanya saya mirip gitu kan. Terus habis itu saya juga masih belum percaya. Karena saya pikir saya adalah anak perempuan satu-satunya di keluarga saya. Jadi orang tua angkat ini nggak cerita bahwa kamu punya saudara kembar? Sama sekali tidak. Oke, karena dia mungkin takut kamu satu hari akan meninggalkan mereka ya. Iya Jadi ada mungkin begitu. saking sayangnya sama kamu. Kalau nama Trena dan Treni itu siapa yang ngasih? Orang tua kandung. Jadi dari awal tetap dipakai nama Treni, tetap dipakai nama Trena ya? Iya. Jadi Treni nggak mengubah nama atau nggak diubah namanya oleh Sudah orang tua? dirubah oleh orang tua angkat saya di bagian belakangnya. Tapi Oh. untuk bagian depannya tetap namanya Treni begitu. Treni. Iya. Oke. Nah, dari perspektif Trena dan orang tua waktu itu, Trena tahu nggak orang tua mencari Treni ini? Menurut orang tua saya, bapak cerita ke saya, bapak pernah cari dulu, tapi saya juga kurang tahu kan, cari di mana, terus ke siapa, saya juga kurang tahu. Jadi upaya mencari itu ada ya? Ada, Nah katanya mama yang paling ingin bertemu dengan Treni ya, mencari ya. iya. Upaya apa lagi yang dilakukan oleh mama dan papa waktu itu? Mungkin bapak pernah cari ke luar kota atau kemana, saya juga kurang tahu karena saya juga kurang paham kan. Tapi yang seingat saya yang pernah cari adik saya sampai ke media sosial. Oke, itu usia berapa itu sudah mulai mencari di media sosial ini? Sekitar usia saya di usia 20-an lebih.
Sudah menikah atau belum? Sudah. Oh, jadi upaya mencari itu melanjut. Karena katanya mama meninggal ya? Sebelum mama meninggal, mama malah pernah bermimpi bertemu sama Treni datang ke Tasikmalaya. Apa persisnya kata mama waktu itu? Waktu itu mama saya sudah sakit parah, sudah tidak bisa bangun. Eh, Mama waktu itu, saya tanya, "Mah ingat gak sama adik saya?" Mama jawab, "Mama ingat. Barusan ada kesini. Dia ada kesini." Saya tanya, "Mana orangnya?" Mama bilang, "Barusan ada kesini. Dia pulang lagi." Terus dia mau ngapain? Saya tanya kayak gitu. Dia mau ketemu sama bapak. Waktu itu bapak saya pulang. Bapak saya baru pulang dari ngojek. Saya bilang ke bapak, "Pak, barusan mama bermimpi. Katanya mama didatengin sama Treni. Katanya Treni barusan datang ke sini, tapi saya tidak melihat siapapun yang datang ke sini." Habis itu bapak bilang, "Mama cuma bermimpi aja mungkin," gitu kan. Saya itu posisinya belum pernah. Gak tahu Treni masih ada, gak tahu Treni itu masih hidup atau Treni udah meninggal, saya tidak tahu. Cuman kata mama, Treni itu masih ada. Mungkin gambaran saya, oh mungkin suatu saat nanti Treni bakal ada ke sini ketemu. Udah. Jadi mama mimpi ketemu Treni ya? Iya. Di saat-saat penyakitnya semakin berat. Parah. Ini sakit apa? Kanker serviks. Padahal mama berdoa supaya ketemu Treni sebelum Meninggal. ajal menjemput ya. Tapi ternyata nggak kesampaian ya. Iya. Jadi mama belum pernah lihat Treni. Belum sama Treni sekali. juga belum pernah lihat mama waktu. Belum pernah sama sekali. Nah, apa benar ini dengar-dengar bahwa pada hari yang sama atau waktu yang bersamaan ketika mama sakit dan melihat Treni, Treni juga lagi sakit ya? Iya, saya waktu itu lagi di rumah sakit dan saya juga nggak ngerti kalau mungkin itu mungkin bisa dibilang nyetrum gitu atau gimana, tapi saya juga nggak paham kalau saya punya mama kandung atau gimana. Mungkin bisa dibilang ya kesetrum dari mama, mungkin begitu. Hubungan batin yang kuat lah ya. Mama sebelum meninggal bilang kayak gini sama saya, "Ren, maaf ya, mama dulu pisahin kalian itu bukan karena mama nggak sayang, bukan mama gimana-gimana sama kalian, karena mama itu punya alasan.